Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rahmani dari MAN 2 Kota Cilegon. Baiklah, pada tugas KB5 di PJJ Banten ini kami akan menarasikan tentang RPP dengan menggunakan model PBL. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari KD 3.1, yaitu menjelaskan konsep fikih, fuqaha dan kitab-kitab fikih dengan tepat dan cermat. Sedangkan KD 4.1-nya adalah menyajikan konsep fikih, fuqaha dan kitab-kitab fikihnya dengan jujur, sopan dan percaya diri. Pada kegiatan kali ini kita akan melalui 3 tahap. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan terakhir adalah kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, model PBL ini, maka saya akan menyampaikan apersepsi atau motivasi pembelajaran. Tujuannya adalah agar anak terbangun semangat dan motivasinya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada kali ini. Kemudian di kegiatan inti, yang pertama ada fase orientasi masalah. Pada tahap ini saya akan memberikan sebuah permasalahan yang nanti tindak lanjutnya anak-anak akan mencari permasalahan itu. Yang anak-anak akan mencari jawaban dari seluruh permasalahan yang saya angkat. Seperti sebagai hamba Allah, kita wajib beribadah kepada Allah. Aturan dan tata cara ibadahnya dikaji dalam ilmu fikih, pandangan fuqaha dan tuntutan kitab-kitab fikih. Benar atau salah, diterima atau ditolak, wajib sunnah makruh, haram, suatu perbuatan itu dikaji dalam ilmu fikih. Begitu penting kedudukan ilmu fikih sebagai seorang muslim. Kalian semua, anak-anak semua patut untuk mengetahui konsep fikih, fuqaha, kitab-kitab fikih dalam Islam dengan sebaik-baiknya agar ibadah yang kita lakukan itu benar-benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dan apa pengertian fikih? Bagaimana konsep fikih, fuqaha dan kitab-kitabnya? Kemudian bagaimana periodisasi perkembangan ilmu fikih hingga sampai sekarang yang kita kenal dengan zaman modern. Kemudian bagaimana perbedaan antara periodisasi perkembangan ilmu fikih pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Kegiatan yang kedua adalah organisasi pembelajaran. Pada tahap ini saya akan mendiskusikan atau siswa akan mendiskusikan masalah-masalah yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi siswa akan menemukan masalahnya dengan sendirinya. Masalah tersebut kemudian akan dibahas oleh seluruh siswa. Dan saya sebagai guru akan membentuk kelompok agar siswa-siswi berdiskusi secara maksimal. Maka kami akan membuat kelompok seperti kelompok fuqaha, kelompok mazhab Syafi'i, kelompok mazhab Hambali, kelompok mazhab Maliki, dan kelompok mazhab Hanafi. Pada kegiatan ini saya sebagai guru juga sambil mengambil nilai manajemen kelompok, yaitu kinerja kelompok. Kemudian tahap yang berikutnya pada model PBL ini, yang ketiga adalah penyelidikan individu atau kelompok. Pada tahap ini yang saya lakukan adalah berkeliling menilai indikator-indikator pencapaian pembelajaran yang sudah disampaikan. Kemudian bagaimana indikator-indikator tersebut tercapai ketika proses menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh siswa. Saya berkeliling kelompok, di samping melakukan penilaian juga memberikan penjelasan-penjelasan terhadap masalah yang mungkin siswa-siswi butuh bantuan. Kemudian fase yang berikutnya adalah dari PBL ini pengembangan dan penyajian masalah.
Nah, pada tahap ini, ketika seluruh siswa-siswi sudah melakukan identifikasi masalah dan melakukan diskusi antar siswa, mereka akan menuliskannya dalam sebuah tulisan, dan tulisan inilah yang akan menjadi sebuah laporan atau menjadi produk pembelajaran pada pertemuan ini. Nah, pada pertemuan ini di RPP yang saya buat ini, model pembelajaran ini akan menghasilkan produk berupa peta konsep dan teks deskripsi tentang konsep fikih, fuqaha, dan kitab-kitab fikihnya. Kemudian pada tahap yang berikutnya yaitu tahap analisis atau evaluasi. Nah, pada tahap ini saya melakukan evaluasi hasil diskusi yang dilakukan oleh seluruh siswa, oleh perwakilan kelompok, dan memberikan klarifikasi atas permasalahan-permasalahan dengan memberikan solusi atas permasalahan tentang konsep fikih, fuqaha, dan kitab-kitab fikih yang di dalam Islam. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatannya adalah penutup. Pada penutup ini saya merefleksi, memberikan umpan balik berupa memberikan soal-soal tes yang akan dikerjakan oleh siswa untuk mengukur pemahaman kemampuan siswa sejauh mana mereka menguasai materi tentang konsep fikih, fuqaha, dan kitab-kitab fikihnya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk tugas KB5 ini tentang menarasikan model konsep pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.